Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita menjadikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini meskipun diguyur hujan, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Jalla wa ala berkenan untuk mencatat setiap langkah yang kita ayunkan menuju ke tempat ini termasuk ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga selalu tersanjungkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, pembahasan terakhir kita adalah tentang sifat tercela yang kedua yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala di akhir surat Al-Fatihah. Sifat apakah itu? Sifat apa? Beramal tanpa apa? Tanpa ilmu. Kita telah jelaskan bahwasanya sifat ini adalah merupakan sifat yang paling menonjol dari orang apa? Nasrani. Dan kaum muslimin yang beramal tanpa ilmu mirip dengan orang apa? Nasrani. Kita bukan sedang memvonis dia sebagai apa? Orang Nasrani. Tapi apa? Mirip dengan apa? Orang Nasrani. Dan semoga kita bukan termasuk golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Lalu kita tutup saat itu dengan menyebutkan bahwasannya antara dua sifat yang tercela itu, sifat yang pertama yaitu orang yang berilmu tidak beramal, dengan sifat yang kedua orang yang beramal tanpa ilmu. Lebih parah mana? Yang berilmu dan enggan untuk apa? Mengamalkan ilmunya. Dan itu saat itu kita jelaskan diisyaratkan dari susunan penyebutan dua sifat itu di dalam akhir surat apa? Al-Fatihah. Dan susunannya apa? Ghairil apa? Maghdubi alaihim baru apa? Waladhdallin. Sedangkan al-maghdubi alaihim yaitu orang-orang yang dimurkai, sifat yang menonjol dalam diri mereka adalah mereka berilmu dan enggan untuk apa? Mengamalkan ilmu.
Baru kemudian Allah menyebutkan golongan yang kedua, yaitu ad-dallin, orang yang sesat, yaitu mereka yang beramal tanpa apa? Ya. Pada hari ini, sebagaimana telah kita janjikan pada pengajian yang telah lalu, kita akan membahas dua permasalahan penting. Yang pertama adalah tentang kata yang biasa kita ucapkan setelah kita selesai membaca surat Al-Fatihah. Apa itu? Amin. Pembahasan penting yang kedua yang akan kita jelaskan pada malam hari ini adalah beberapa kekeliruan di dalam penggunaan surat apa? Al-Fatihah. Pembahasan yang pertama tentang amin. Apa hukumnya membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah? Hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Kita baca amin itu setelah membaca surat Al-Fatihah ketika sholat saja atau juga termasuk di luar sholat? Nah, kita baca amin setelah membaca Al-Fatihah itu adalah ketika kita baca Al-Fatihahnya di saat sholat atau juga termasuk sudah sholat? Di sholat saja? Di luar sholat juga? Ini yang mana nih? Di sholat saja atau termasuk di luar sholat? Berarti gak ada bedanya dong? Iya. Jawabannya iya. Ketika sholat dan di luar sholat. Hanya saja kalau di dalam sholat ini ada penekanan khusus yang biasa diistilahkan dengan muakkad. Nah, kalau di luar sholat saja kita diperintahkan untuk mengucapkan amin, apalagi kalau apa? Ketika sholat. Karena ini perlu kita jelaskan, ada sebagian orang yang baca Fatihah aminnya ketika apa? Sholat toh. Ketika baca Fatihah di luar sholat dia nggak apa? Nggak mengucapkan amin. Dan ini keliru. Nah, tetap disunahkan baik ketika sholat maupun di luar sholat. Hanya saja kalau dalam sholat ini mendapatkan penekanan khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak mudah-mudah untuk meninggalkan kalimat amin sesudah imam membaca apa? Al-Fatihah. Nah, kalau ketika sholat yang baca itu imam apa makmum? Apa kita sholat sendiri? Yang mana nih kita baca aminnya? Semuanya. Yakin? Yakin. Betul. Keyakinan bapak-bapak dan ibu kan betul. Jadi ketika jadi imam yang mengucap amin, ketika jadi makmum yang mengucap amin, ketika sholat sendirian juga mengucap apa? Amin. Apa dalilnya? Kita kan kemarin sudah jelaskan, kalau ustaz, kiai, ulama, dai, mubaligh menyampaikan sesuatu itu enggak usah takut untuk tanya apa? Dalil. Orang kualat orang, ya, nggak usah tahu apa kuat. Ustaz niku dalilnya nopo niku? Dalilnya adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai hasan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Wa'il bin Hujur, salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari saya mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qara'a membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kata Wa'il bin Hujur, suatu hari saya mendengar Nabi membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala. Setelah itu beliau mengucapkan apa? Amin. Ini dalilnya. Nah, jadi Nabi setelah selesai membaca Al-Fatihah sampai ayat terakhir, beliau membaca apa? Amin.
madda biha sautahu. Beliau sallallahu alaihi wasallam memanjangkan suaranya ketika membaca apa? Amin. Nanti kita akan jelaskan panjangnya seberapa. Di dalam riwayat lain, dalam Sunan Abi Dawud disebutkan rafa'a biha sautahu. Beliau mengeraskan suara aminnya. Mengeraskan apa? Suara aminnya. Jadi dipanjangkan dan dikeraskan. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kita mengucapkan amin itu jangan malu-malu. Ada sebagian orang amin kayak orang magang. Ini syiar, ya. Amin ini syiar. Disebutkan dalam suatu riwayat ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin, masjidnya tuh bergetar. Ini syiar. Terkadang saya sholat itu yang amin itu ujar-ujar main akeh ya. Sing amin kur pirang blindi dong. Ada enggak enggan atau malu atau gengsi atau lagi pada erok suaranya. Masa hanya sekedar amin kemudian eroknya tambah parah, ya enggak lah saya pikir. Atau mungkin dia enggak tahu. Jadi ini memberikan pelajaran kepada kita. Rafa'a biha sautahu. Nabi SAW mengangkat suaranya. Bukan teriak ya, tapi apa? Mengangkat suaranya. Dan itu bagus sekali. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau di tempat kayak gini mungkin terasa, apalagi kalau misalnya di Masjidil Haram atau di masjid apa? Nabawi. Itu terasa sekali. Bukan berarti kalau masjidnya kecil, musola, langgar, kemudian ke amin, nah, tidak. Tapi syiarnya itu kelihatan sekali. Dan kita patut untuk mempertahankan syiar ini. Dan kita tidak boleh minder ketika mempraktekkan sunnah ini. Sedangkan orang Yahudi saja iri dengan kita. Orang Yahudi itu iri. Perlu diketahui bahwasannya kata amin ini adalah merupakan karunia yang Allah berikan khusus untuk umat Islam. Sebelum umat Islam tidak ada umat sebelumnya yang diberi amin. Makanya orang Yahudi itu iri sekali dengan kita. Dari dulu orang Yahudi itu iri sama kita. Dan banyak hal-hal yang ada dalam diri kaum muslimin yang dihasudi oleh orang-orang Yahudi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinyatakan sahih oleh Al-Munziri, Al-Busiri, Mughalqai dan Al-Albani, "Ma hasadatkumul yahudu ala syai'in ma hasadatkum ala salami wat ta'min." Tidak ada yang melebihi keirian orang Yahudi atas kaum muslimin dibandingkan keirian mereka atas dua karunia yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Apa dua karunia itu? Yang pertama salam, yang kedua amin. Ini orang Yahudi itu iri dengki sekali sama kaum muslimin karena Allah telah memberikan dua keistimewaan. Yang pertama salam, yang kedua apa? Ini aneh ya. Orang iri sama kita malah kita minder. Sekarang orang salam minder. Lebih suka untuk diganti dengan hello. Apalagi selamat pagi, selamat sore. Siswa-siswa di kelas itu harusnya diajari. Enggak masalah mau pakai selamat pagi, tapi nanti setelah mengucapkan apa? Ajarkan anak-anak kita masuk rumah itu mengucapkan salam. Kita bumikan keistimewaan yang kita miliki ini di dalam kehidupan sehari-hari.
Jangan gengsi apa malu. Namun sayangnya ada sebagian orang yang berusaha untuk mengganti assalamualaikum dengan apa? Selamat pagi atau selamat sore. Assalamualaikum itu bisa diucapkan pagi, sore, malam, siang, kapan saja. Kalau selamat pagi kan apa? Pagi toh. Harus di apa? Kalau sudah siang harus di apa? Diganti. Kalau sudah malam kita ucapkan selamat pagi gimana? Tapi assalamualaikum pagi, oke. Siang, oke. Malam, oke. Di seluruh kondisi bagus diterapkan. Sama yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, wanita, pria. Itulah keistimewaannya Islam. Makanya orang Yahudi iri sama kita. Ini yang pertama salam. Yang kedua apa tadi? Amin. Jadi kita jangan gengsi atau jangan merasa minder untuk mengeraskan berapa? Kata amin ini bukan suatu kata-kata yang ringan. Karena kata amin ini memiliki fadilah, memiliki keutamaan yang luar biasa. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imamu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Seandainya imam sampai kepada bacaan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, faqulu amin. Kata Nabi SAW, ucapkanlah amin. Ini perintah dari Nabi. Kalau imamnya sudah sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ucapkanlah wahai para makmum amin. Apa fadilahnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman wafaqa qawluhu qawlal malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang ucapan aminnya tadi bersamaan dengan ucapan aminnya para malaikat. Jadi para malaikat setelah imam sampai apa? Waladdallin, mereka juga ucapan apa? Amin. Barang siapa yang aminnya bareng dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dosanya yang telah lampau akan diampuni. Ini adalah merupakan keistimewaan dan fadilah yang luar biasa. Makanya rugi hanya mengeluarkan suara amin saja mesti mbok erat, rugi. Tidak mendapatkan fadilah yang disebut oleh Nabi SAW tadi. Akan diampuni dosanya yang telah lampau. Ini adalah merupakan salah satu tujuan utama kita. Bagaimana caranya supaya dosa-dosa kita diampuni? Salah satunya adalah dengan mempraktekkan suatu hal yang ringan ini. Tapi sayangnya saking ringannya jadi pada lupa atau pura-pura apa? Atau pura-pura lupa. Dan itu salah satu keistimewaannya. Cara membacanya. Tadi dikatakan dipanjangkan. Seberapa panjangnya? Kata Imam Ibnu Katsir, cara membaca amin itu mirip kayak membaca Yasin. Kata beliau seperti itu. Ukurannya kayak orang membaca Yasin, bukan surat Yasin. Membaca kata apa? Yasin. Ya itu berapa harokat? Ya berapa harokat? 2. Sin 5 atau 6. Ya. Jadi gimana? Yasin. Nah kayak gitu. Silakan dipraktekkan. Amin. Ini ukurannya. Jadi orang tidak kependekan juga tidak apa? Kepanjangan. Orang amin. Nah, tidak seperti itu. Juga tidak amin. Nah ini biasanya anak kecil ini. Nah, kayak dulu ketika kita masih kecil ya. Pokoknya siapa sih paling Jawa cewek.
Kancane pada mandek tapi iki apa? Eksis. Masih bersuara. Wah, bangga sekali itu. Dan ini salah. Ini apa? Salah. Yang betul adalah apa? 5 atau 6 harokat. Itu kira-kira. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak harus karo amin kalau dia tuh amin tangannya nggak usah. Nggak perlu. Itu hanya apa? Perkiraan saja. Itu hanya perkiraan. Jadi itu cara membacanya. Mirip kayak baca apa? Yasin. Terus itu cara membaca. Kemudian maknanya apa? Apa maknanya, Min? Apa maknanya? Ya Allah, kabulkanlah. Makna amin apa? Ya Allah, kabulkanlah. Ini menurut mayoritas ulama. Menurut mayoritas ulama, amin artinya adalah ya Allah, kabulkanlah. Dah. Apa kita doa dari? Hah? Kok kita kalau misalnya amin itu artinya adalah ya Allah, kabulkanlah. Doa apa kita habis doa? Hah? Di mana? Di ayat yang keberapa? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini kita lagi berdoa nih. Sampai akhir kita berdoa, mulai dari ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin, kita sedang berdoa. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Terus apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, juga bukan jalan orang yang sesat. Ini semuanya doa. Makanya setelah berdoa kita disunahkan untuk membaca apa? Amin. Jadi makna amin apa tadi? Ya Allah, kabulkan. Pertanyaan berikutnya. Amin itu termasuk ayat dalam Al-Quran bukan? Temenan. Coba dilihat di Al-Quran itu ada nggak tertulis amin di situ? Ada Al-Quran nggak di situ? Di situ ada Quran nggak? Nah, coba dibuka Al-Fatihah itu ada aminnya apa enggak itu? Nggak ada. Amin itu bukan termasuk ayat Al-Quran. Jadi jangan diyakini nanti amin itu bacaan dari ini disunnahkan untuk dibaca setelah membaca surat Al-Fatihah. Bukan berarti amin itu ayat dalam apa? Surat Al-Fatihah atau dalam Al-Quran. Bukan. Ya. Dengan demikian kita selesai membahas tentang pembahasan yang pertama, yaitu masalah amin. Selesailah kita membahas tentang tafsir surat Al-Fatihah. Dan kita tutup tafsir surat Al-Fatihah ini dengan menjelaskan beberapa kekeliruan di dalam menggunakan surat Al-Fatihah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengajarkan kepada umatnya, beliau itu enggak cukup hanya mengajarkan kebaikan, tapi beliau senantiasa mengiringi pengajarannya ini. Setelah mengajarkan kebaikan, Nabi mengingatkan dari apa? Keburukan. Jadi setelah diajarkan yang baik-baik, Nabi mengajarkan awas, jangan sampai terjerumus kepada yang buruk-buruk. Ini dua sejoli dalam mengajarkan sesuatu. Jadi gak cukup kita itu hanya mengajarkan kepada anak kita supaya jujur, tapi kita perlu ingatkan anak kita dari sifat apa? Dusta. Nah, ini dua sejoli. Jadi ajarkan kebaikan, setelah itu iringi dengan apa? Ingatkan dari keburukan. Allah. Nah, kita sekarang lagi praktek.
Setelah kita ajarkan kebaikan tentang tafsir surat Al-Fatihah apa saja, fadilahnya apa saja, penjelasan para ulama apa saja, namanya apa saja, ini semuanya kebaikan. Kita tutup dengan penjelasan, peringatan, jangan sampai keliru dalam menggunakan surat apa? Al-Fatihah. Pada pengajian yang lalu kita telah jelaskan, di antara prinsip yang harus kita pegang, kalau mau beramal apa saja kita harus tahu betul amalan itu ada landasan yang kuat atau tidak. Landasan yang kuat ya Quran sama apa? Hadis Nabi SAW yang sahih. Ini prinsip. Namun sayangnya prinsip ini sering dilanggar oleh tidak sedikit di antara kaum muslimin. Termasuk dalam bab surat Al-Fatihah. Banyak orang bikin aturan-aturan, amalan-amalan dalam pemakaian surat Al-Fatihah yang tidak ada dalilnya dari Quran maupun hadis Nabi SAW. Pada malam ini saya hanya akan sebutkan 3 contoh yang menonjol. Masih banyak yang lain, bukan berarti cuma 3 saja. Terutama orang Indonesia itu kreatif. Orang itu kreatif dalam bikin-bikin itu, masya Allah kreatif. Tapi kalau kreatifnya dalam teknologi nggak apa-apa, tapi kreatif dalam bikin suatu amalan yang nggak ada tuntunannya, ini yang parah ya. Ini kreatif bukan pada apa? Bukan pada tempatnya. 1. Di antara bentuk kekeliruan dalam mengamalkan surat Al-Fatihah, yang pertama adalah tradisi kirim pahala surat Al-Fatihah. Yang pertama apa? Kirim pahala surat Al-Fatihah. Biasanya kayak gimana? Biasanya diawali ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Apa artinya? Ditujukan kepada arwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacalah apa? Al-Fatihah. Sudah? Nanti semuanya baca. Kemudian dilanjutkan lagi dengan ila hadrati al-khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Terus sebutkan semuanya. Setelah selesai para sahabat, pindah kepada para wali. Ila hadratis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Fatihah. Enggak cukup ditambah dengan ila hadrati siapa, kiai siapa, mbah siapa. Semuanya panjang nih, belum selesai masih ditambah lagi. Orang yang pesen sebelum apa? Sebelum acara. Jadi saya minta supaya keluarga saya nanti dibaca. Wallahu a'lam gratis apa enggak, saya enggak tahu. Supaya namanya dibaca, saya enggak tahu apakah harus bayar atau enggak, sama kiainya saya enggak tahu. Bisa jadi bayar, bisa jadi tidak. Ya. Itu disebutkan ila hadrati siapa keluarganya, Pak siapa, Pak Bejo misalnya, dan keluarga Al-Fatihah. Mungkin 1 jam khusus untuk itu saja. Ini tidak ada hadisnya. Tidak pernah dipraktekkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar, Utsman, Ali dan seluruh sahabat tidak pernah mempraktekannya. Dan para imam kaum muslimin, imam 4 mazhab, tidak ada satupun yang mempraktekannya. Makanya para ulama dari dulu sampai sekarang itu mengingkari jenis amalan seperti ini. Dan ulama yang mengingkari itu dari berbagai mazhab fikih, baik itu mazhab Syafi'i, baik itu mazhab Maliki, entah itu juga mazhab Hanafi, atau juga termasuk mazhab Hambali. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i itu banyak sekali yang mengingkarinya. Di antaranya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau berkata,
mengomentari doa model seperti itu, kata beliau, doa ini dibuat-buat. Tidak ada sumbernya dalam sunnah. Ini kata beliau. Doa yang tadi, model doa tadi kirim Al-Fatihah itu tidak ada sumbernya dari sunnah. Ini ulama mazhab Syafi'i yang tersohor, dan beliau adalah pakar hadis yang sangat tenar. Berikutnya Al-Hafidz At-Takhawi. Ini juga salah seorang ulama mazhab Syafi'i yang terkenal. Beliau berkata, saya ditanya tentang kebiasaan orang-orang seusai sholat. Mereka membaca Al-Fatihah dan menghadiahkannya kepada kaum muslimin yang hidup dan mati. Jadi ada orang datang kepada Al-Hafidz At-Takhawi tadi dan bertanya tentang kebiasaan sebagian orang yang setelah sholat mereka membaca Fatihah untuk dihadiahkan kepada kaum muslimin yang hidup dan mati. Kata beliau, maka saya jawab, cara ini tidak ada contohnya. Maksudnya tidak ada contohnya dari siapa? Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak ulama yang lainnya seperti Ad-Dardir dari kalangan mazhab Malikiyah, kemudian Syekh Muhammad Rashid Ridha dan juga Syekh Abdul Aziz bin Baz dari kalangan ulama mazhab Hanbali. Bahkan Syekh Muhammad Rashid Ridha beliau mengatakan tidak ada hadisnya sahih maupun dhaif. Hatta sampai yang dhaif pun tidak ada. Ini berarti kalau ada hadis yang dhaifnya ini masih apa? Masih agak mending, meskipun itu nggak bisa dijadikan dalil karena hadisnya apa? Sahih. Ini yang sahih, yang dhaif aja nggak ada, apalagi apa? Yang sahih. Nggak ada. Kemudian bukan berarti kemudian kita nggak bisa membantu atau kirim pahala dalam tanda kutip istilahnya kepada orang yang mati, sama sekali tidak. Masih ada amalan-amalan lain yang diajarkan oleh Nabi SAW seperti apa? Berdoa. Nah, kalau berdoa ini insya Allah akan sampai pahalanya. Karena diajarkan sama siapa? Sama Nabi SAW. Disebutkan ilama tabnu adama apa? In qata'a amaluhu illa min salatin. Kalau misalnya manusia itu mati maka seluruh amalannya putus kecuali 3. Salah satunya apa? Awaladin sholihin yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Ini akan sampai. Kenapa? Karena Nabi mengatakan itu sampai. Nah, inilah bedanya. Lu apa sih bedanya antara doa sama baca apa? Dan beda. Yang ini ada tuntunannya, yang ini enggak ada tuntunannya. Itu bedanya. Mengapa kita berani memastikan bahwasanya pahala itu tidak sampai kepada orang yang meninggal? Karena itu enggak ada tuntunannya. Kata Nabi SAW, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang enggak ada tuntunannya, amalan itu akan apa? Ditolak. Enggak akan diterima. Lalu ditolak. Apalagi akan sampai lawang. Ya kayak paket lah, kita bawa paket kemana? Ke Pak Pos, tolong ini dikirim. Ini isinya apa? Bom. Ditolak. Gak akan sampai loh, di depannya sudah dia apa? Ditolak, gak akan sampai. Loh ini amal ini ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok kita mengatakan, ya Allah tolong kirim amal yang ditolak ini? Gak akan sampai. Lawang dari awal sudah dia apa? Sudah ditolak. Ya. Ini perlu kita ketahui. Dan itu jelas ditegaskan oleh Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat An-Najm ayat 38. Dalam surat An-Najm ayat 38 beliau mengatakan bahwasanya pahala hadiah bacaan Al-Qur'an tidak sampai kepada mayit karena hal itu bukan dari amalan dan usaha si mayit, tapi dari amalannya orang yang hidup. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkannya kepada umatnya.
Ini Imam Ibnu Katsir ini bukan sembarang imam. Beliau adalah ulama mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i lagi ini. Beliau bukan ulama sembarangan ketika berbicara. Ketika beliau mengatakan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, ini adalah merupakan kata-kata yang muncul setelah melakukan penelitian yang sangat komprehensif. Para ulama itu kalau ngomong itu gak sembarangan, gak kayak kita. Kita tuh seringnya asal krungu, mana ngomong kayak dia, ciri apa, ciri kaya. Kaya ciri apa, ciri kaya. Kaya ciri apa, engguh ciri apa. Kalau para ulama enggak. Mereka ngomong sesuatu tuh mereka setelah melakukan penelitian, dalil-dalilnya dibuka dan seterusnya. Itulah para ulama kita. Kata beliau, dan tidak pernah menganjurkan atau Rasulullah SAW serta menyuruh umatnya, baik secara dalil yang jelas maupun isyarat. Secara dalil nas nggak ada, isyarat pun nggak pernah. Dan perbuatan ini juga tidak pernah dinukil dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu pun nggak ada yang melakukan hal itu. Abu Bakar enggak, Umar enggak, Utsman enggak, semuanya nggak ada yang melakukannya. Seandainya perbuatan itu baik, tentu mereka adalah orang yang terdepan dalam mempraktekannya. Kalau itu baik, Abu Bakar itu nggak akan ketinggalan. Umar nggak akan ketinggalan. Itu menunjukkan bahwasanya amalan itu bukan amalan yang baik karena tidak diajarkan oleh siapa? Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah ya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang pertama, tradisi apa? Kirim apa? Surat atau pahala surat Al-Fatihah. Contoh yang kedua, membuka acara dengan surat Al-Fatihah. Nah, siapa yang masih praktek ini? Arab arisan buka kayak orang apa? Mari kita buka acara dengan Al-Fatihah. Itu nggak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Arab pertemuan, Arab pengajian, Arab apa, Arab penduli. Nah, mau apa saja dibuka dengan Al-Fatihah. Ini nggak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh Ustaz, Al-Fatihah itu artinya apa Ustaz? Apa artinya? Pembuka, iya kan? Al-Fatihah itu pembuka. Artinya kan pembuka Ustaz. Masa nggak boleh kita buka acara itu dengan Al-Fatihah? Lawang Al-Fatihah itu artinya apa? Pembuka. Gimana jawabnya? Al-Fatihah itu bahasa Arab artinya pembuka. Iya, Mbok. Kita kan dulu pas awal-awal kita sudah menjelaskan nama-nama surat Al-Fatihah, iya kan? Salah satunya adalah Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab, artinya adalah pembuka. Berarti kan pembuka berarti udah kita buka, semua acara kita buka dengan Al-Fatihah. Gimana jawabnya? Apa? Bagus. Al-Fatihah adalah merupakan apa? Pembuka Al-Quran. Makanya kan namanya Fatihatul Kitab. Pembukanya Al-Quran. Dan juga Al-Fatihah itu adalah pembukanya sholat. Sebelum baca suratan, baca apa dulu? Al-Fatihah. Itu maksudnya pembuka, bukan kok kemudian setiap acara dibuka dengan Al-Fatihah, bukan itu maksudnya. Dah, apa salah ini tentang mengapit kita? Jadi kalau ada yang tanya kayak gini, ya, apa salah Ustaz lawang apik? Ya? Berarti kalau ada yang ngomong kayak gini di antara jamaah berarti nggak paham tadi yang disampaikan apa. Jadi dari tadi kita bilang apik itu sudah dipraktekkan sama siapa? Sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, pada zaman Nabi apa nggak pernah ada acara? Hah? Ada acara pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pada zaman Nabi nggak ada rapat? Ada zaman Nabi rapat. Sebelum perang Nabi rapat. Masa nggak pakai rapat mau perang?
berangkat sana berangkat sini, nggak bisa. Ada rapat yang menyusun apa? Strategi. Apa Nabi sebelum rapat buka dengan Al-Fatihah? Enggak. Acara pernikahan juga ada pada zaman Nabi SAW. Yang ada pada zaman Nabi buka pernikahan dengan khutbatul hajah. Yang tadi saya buka tadi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina sampai akhir. Itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Itu yang dipraktikkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi nanti perlu diluruskan ya, perlu diluruskan. Tapi luruskannya pelan-pelan, ya, luruskannya pelan-pelan, jangan langsung asal. Mari kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Mas, bid'ah. Pelan-pelan. Kita harus bersikap bijak. Harus bersikap bijak. Bijak itu bukan berarti mendiamkan kesalahan, bukan. Bijak itu adalah meluruskan kesalahan dengan cara yang santun. Nah, dengan cara yang apa? Bukan asal beras. Nanti pulang tinggal apa? Tinggal nama nanti. Orang lagi kumpul ribuan orang, tahu-tahu berdiri. Itu nggak ada tuntunannya itu. Jadinya Ustaz Kaiwa. Ya, itu nggak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Tapi untuk meluruskannya perlu proses. Makanya saya kan nggak nyampaikan ini di awal-awal pengajian kan, enggak kan? Kalau saya sampaikan di awal pengajian mungkin sudah bubar pengajiannya, mungkin. Makanya setelah sekian sudah ditata hatinya bahwasanya kita tuh harus ibadah itu sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Kalau nggak ada tuntunannya itu nggak akan diterima. Setelah sekian lama pengajian baru dijelaskan ini loh tuntunan Rasul SAW. Semoga bisa masuk ke dalam hati. Ini yang kedua ya. Ini contoh yang kedua di antara bentuk kekeliruan. Contoh yang ketiga, di antara bentuk kekeliruan adalah menutup doa dengan membaca surah Al-Fatihah. Menutup apa? Doa dengan membaca apa? Surah Al-Fatihah. Ini juga tidak ada tuntunannya. Biasanya kan kalau sudah akhir apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Biasanya wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ini enggak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada menutup doa dengan membaca sholawat. Kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Nah, ini sekedar contoh saja. Jadi saya tadi dari awal sudah menjelaskan kita bukan bermaksud menyebutkan seluruh kekeliruan, tapi kita sedang menyebutkan beberapa contoh. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Semoga kita bisa lebih berhati-hati dalam beramal. Dan seluruh keterangan ini bukan dalam rangka untuk mengecilkan kedudukan surat Al-Fatihah. Na'udzubillah. Kalau tujuannya itu ngapain kita belajar surat Al-Fatihah berapa bulan? Hah? Gak tahu, saya lupa saya. Mulainya dulu surat Al-Fatihah tanggal berapa saya lupa. Kalau misalnya kita itu tujuannya adalah untuk mengecilkan atau mendiskreditkan na'udzubillahi min dzalik dari peran surat Al-Fatihah. Ngapain kita itu belajar tafsir Al-Fatihah dari awal sampai akhir? Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah bagaimana kita beramal sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita selamat, itu tujuannya. Jadi barometer untuk menilai suatu amalan baik atau bukan itu bukan dengan melihat apa yang umum di masyarakat, bukan. Tapi barometernya adalah dilihat ada enggak tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada, pegang erat-erat. Kalau enggak ada, buang jauh-jauh.
Dan orang-orang yang seperti inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Islam pertama kali muncul itu dianggap aneh. Dan nanti di akhir zaman akan kembali dianggap aneh. Pertama kali Islam muncul aneh. Ini menyembah kepada berhala, menyembah kepada Lata, Uzza, Manat. Atau Islam mengatakan enggak boleh, ini semuanya harus satu kepada Allah. Aneh. Ketika para manusia memendam anak wanita karena malu, Islam kok malah memuliakan mereka. Aneh. Di akhir zaman Islam kembali dianggap aneh. Orang sholat rajin dianggap aneh. Orang jujur di kantor dianggap aneh. Orang tidak berdusta di pasar dianggap aneh. Di akhir zaman akan dianggap aneh kembali Islam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatuba lil ghuraba." Beruntunglah orang yang saat itu dianggap aneh. Aneh sayang apa? Nanti sing penting aneh, setiap abang, hijau, kuning. Bukan. Ditanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka yang dianggap aneh? Alladzi aslahu an-nasa hina fasadu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang lurus ketika orang-orang di sekelilingnya itu sedang rusak. Yang benar, itulah yang dianggap. Jadi tidak perlu merasa berkecil hati ketika berbeda dengan masyarakat asal benar. Nah, kalau benar tidak peduli, tapi kalau salah kita harus memperbaiki. Sampai di sini kita selesai membaca surat Al-Fatihah atau mempelajari tafsir surat Al-Fatihah. Tidak tahu ini Bapak Ibu sekalian, apakah kita lanjutkan mempelajari surat berikutnya atau tidak? Dilanjutkan apa enggak? Apa cukup surat Al-Fatihah saja? Lanjutkan. Dilanjutkan kemana? Al-Baqarah apa dari juz amma? Al-Baqarah apa juz amma? Yang pengen surat Al-Baqarah ngatung. Cetok. Ini berarti semuanya juz amma ini pengennya. Iya. Ya insyaallah karena ini permintaan jamaah, nanti kita lihat apakah disetujui oleh takmir atau tidak. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kita. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Segala pertanyaan mengucapkan terima kasih atas segala kurang dan mohon yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum